Halo, sahabat Imopreneur di seluruh dunia. Apa kabarnya? Semoga hari ini Anda sehat bahagia. Kemarin-kemarin aku banyak terima tentang ke WhatsAppku, ke emailku, ke Facebookku. Apa sih impiannya Pak Rudi gitu. Jadi banyak orang bertanya ke aku, Bapak kok tiap hari bisa semangat terus, Bapak tiap hari kok punya visinya bisa berubah terus. Ya karena aku punya impian teman-teman gitu. Impian itulah yang menggerakkan hidupku, yang menggerakkan aku dari anak lereng gunung di kawasan Jawa Tengah hijrah ke Jakarta untuk merantau gitu. Kenapa aku merantau ya? Karena aku ingin berubah kehidupanku. Karena kalau aku mungkin di kampung, mungkin pergaulanku hanya dengan teman-teman yang ada di kampung, mungkin hidupku akan stagnan gitu. Walaupun sebenarnya kalau aku memang bisa berkarya di kampung pun bisa, cuma biasanya orang itu akan terlecut hidupnya kalau dia itu keluar dari kehidupan, dari orang tua, dari lingkungan kecilnya. Dia akan merasakan tentang perubahan hidupnya. Hari ini akan cerita apa aja sih impianku. Ini dulu aku buat yang namanya Dreambook, buku impian. Buku ini selalu aku bawa-bawa, makanya bukunya udah rucek ya, karena buku ini udah aku buat hampir 10 tahun yang lalu lah, lebih lah, hampir 13-12 tahun yang lalu. Jadi saat aku ikut suatu perusahaan network marketing juga, aku diajarkan oleh upline-ku untuk membuat yang namanya Dreambook, buku impian. Kenapa? Karena buku impian atau visi atau misi itu adalah langkah yang pertama yang harus aku tempuh. Banyak teman-temanku yang nggak punya visi, nggak punya impian, ya akhirnya stagnan, bisnisnya mandek, kehidupannya ya biasa-biasa saja. Tapi saat aku memutuskan membuat yang namanya Dreambook, disitulah awal kebangkitan hidupku. Aku nggak mau hidup biasa-biasa, aku harus hidup menjadi seorang yang luar biasa. Hari ini aku akan cerita impianku 10 tahun yang lalu. Nah, nanti aku juga akan cerita impianku yang terbaru gitu. Oke, kita buka satu-satu. Nah, di sini ada yang namanya cerita di balik sukses. Jadi orang-orang sukses itu tidak hidup atau tidak lahir di dunia itu langsung sukses, kecuali kalau dia memang keturunan orang kaya, bapaknya punya perusahaan atau punya kerajaan, dia langsung sukses. Atau dia mungkin kawin sama anak orang kaya, orang sukses, dia ikutan sukses. Atau yang ketiga bisa juga menang judi online, ya akhirnya kita sukses kan gitu. Tapi itu kan cara-cara yang ya 1 juta, 1 banding 1 juta lah, nggak semua orang bisa mengikuti pola itu. Nah, disinilah aku akan bercerita gimana caranya aku mengawali karirku sampai menjadi seorang yang luar biasa. Inilah cerita dibalik sukses. Ini foto masa remajaku. Aku suka mancing. Ya, ini masih kurus aku. Nah, ini kolam pancing. Kenapa aku suka mancing ya? Ini untuk melatih kesabaranku aja sih, seperti itu. Terus di sini ini ada filosofi tanah gembur, tanah subur, tanah rakyat makmur ya. Kedepannya aku sih ingin membangun bangsa inilah teman-teman, seperti itu. Nah, ini foto teman-temanku yang ada di kampung. Nah, dia usahanya bertani, bercocok tanam. Sebenarnya aku senang juga bertani dan bercocok tanam. Mungkin selepas aku berkarir di Jakarta, aku mungkin pulang kampung, aku pengen bertani lagi lah. Tapi tani yang secara profesional, seperti itu. Nah, ini aku lambang diamond, permata. Aku pengen menjadi orang yang bersinar, punya karir lah intinya. Terus aku punya target impian, punya penghasilan 50 juta per bulan. Ini aku tulis waktu itu 30 Oktober 2012.
ya berarti sekitar 7 tahun lagi. Jadi aku dulu sebelum nulis ini tahun 10 tahun yang lalu, berarti 3 tahun yang sebelumnya itu aku udah punya impian, punya penghasilan 50 juta per bulan. Nah, ini udah izin Allah SWT, kita layak sukses. Ini impianku menikah tahun 2007, akhirnya aku menikah juga. Undangannya seperti ini. Nah, sekarang udah dikaruniai 3 orang anak. Terus impianku, aku punya tabungan minimal 10 miliar. Nah, ini lagi proses, semua lagi proses. Nah, ini foto ibuku. Ini tanah suci, alhamdulillah udah bisa menaikkan haji orang tuaku. Nah, kenapa fotonya hanya ibuku ya? Karena ayahku udah meninggal sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, jadi aku nggak sempat berbakti pada ayahku. Nah, ini alhamdulillah ibuku saat ini masih hidup. Ini cita-cita beliau, aku tuangkan dalam dream buku. Alhamdulillah dia udah naik haji 2 tahun yang lalu. Nah, ini rumah impianku seperti ini, 2 lantai, 3 lantai. Ya, ini gambaran kehidupan yang bahagia. Aku sebenarnya pengen juga punya taman yang ada air mancurnya, ada tanaman sayur-sayurnya atau buah-buahnya, terus mungkin ada mini golf. Nah, ini kalau aku lagi bersantai, aku pengen menikmati kehidupan seperti itu. Nah, ini dulu aku pengen beli mobil Honda Jazz, nah, warna silver. Nah, ini ada apa, gagangnya, ada joknya, ada mirrornya, ini tuh spion kanan kirinya seperti itu. Jadi waktu aku pertama kali membuat Dreambook ini, aku waktu itu masih kerja di bengkel, aku masih pakai seragam bengkel ya. Aku ya punya mimpi yang besar. Waktu itu aku masuk ke mobil ini udah Jazz, aku rasain baunya, terus aku rasain klaksonnya, aku dengerin mesinnya. Sampai saat ini aku masih bisa membayangkan bau Honda Jazz baru itu seperti apa, terus apa mesinnya itu seperti apa. Bahkan waktu di starter awal sudah, nah, itu aku merasakan feel inilah. Dan alhamdulillah ya aku udah mencapai lah gitu. Nah, ini beberapa impianku yang saat ini lagi proses juga. Aku pengen nonton bola langsung di Manchester United, di Australia, terus sama di Real Madrid gitu. Ini adalah impianku sekitar 13 tahun yang lalu. Nah, di tahun 2019 aku membangun impian yang baru. Nah, ini aku impiannya, aku buat Dreambook juga bentuknya seperti ini. Nanti kalau teman-teman ke rumahku atau kantorku, Anda akan menemukan tempel-tempelan seperti ini. Sepertinya kayak anak kecil ya, nempel-nempel sesuatu. Tapi inilah yang menggerakkan hidupku. Aku punya dream, punya impian gitu. Di tahun 2019, aku pengen membeli yang namanya mobil Pajero Sport seperti ini, warna hitam. Nah, nanti platnya plat khusus B805 IMO bentaranya. Terus aku juga pengen umroh. Alhamdulillah tanggal 20 April 2019 aku mau umroh bersama istri dan kedua mertuaku. Terus aku pengen jalan-jalan ke Raja Ampat ini. Terus aku juga pengen buat beli apartemen. Nah, di mana aja aku rencana sih beli di Surabaya, Batam sama Jakarta. Nah, aku pengen. Nah, terus ini gambar tentang kebun. Aku pengen beli kebun yang luas. Terus aku pengen buat masjid. Masjid ini nanti tahun 2022 sampai 2025. Terus aku pengen ya ini yang tadi tuh nonton bola langsung ke Real Madrid. Ya targetnya sih 10 November 2019 aku pengen nonton bola langsung. Jadi teman-teman, jika Anda punya impian, Anda harus berkembang impiannya. Yang dulunya mungkin pengen beli handphone, ya nanti tingkatin lah, ya bisa beli motor. Setelah beli motor ya gimana caranya beli mobil. Terus bisa apa?
buat rumah dan sebagainya. Sebenarnya impian itu nggak harus materialistik. Anda ingin membantu orang, ingin sedekah, ingin apa, itu juga bagus impian. Tapi kadang ya inilah impian orang, pengen hasilnya gitu. Kadang orang pengen tahu hasilmu bisnis itu apa aja gitu. Jadi hari ini aku sudah cerita tentang impianku. Jika Anda pengen berhasil di kehidupan Anda, saya harap Anda juga mempunyai impian. Hidup jangan hanya mengalir aja. Ya kalau mengalirnya ke tempat yang bagus, kalau mengalirnya yang tempat yang jelek, ya hidup Anda akan jelek gitu. Jadi pastikan setelah Anda nonton video ini, Anda segera buat dream book. Saya nggak tahu impian Anda hidup di dunia itu apa, tapi yang terpenting Anda wajib punya dream book. Itu saran saya. Kalau memang Anda serius, lakukan. Kalau memang nggak serius ya udah lupain. Toh ini hidup Anda sendiri. Saya nggak berhak mencampuri kehidupan Anda, kehidupan keluarga Anda. Cuma saya punya kewajiban untuk mengingatkan Anda semua. Itu aja teman-teman. Tetap semangat, tetap fokus, tetap konsisten. Anda membangun bisnis ini. Salam sukses luar biasa. Salam satu Komandan.